Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Aftok edisi 2 November 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar Aftok edisi terakhir, edisi 1 November. Kita akan bahas sesuai dengan permintaan ya. Oke, sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang sudah merasakan manfaat dari Aftok, dukung kami dengan klik like, dan bagi Anda yang mungkin belum subscribe channel ini, silakan subscribe. Saya tunggu. Oke, baik. Langsung kita mulai dari IHSG terlebih dahulu ya. Hari ini IHSG rebound cukup signifikan, gap up bahkan ya, naik 1,6% di perdagangan pagi tadi dan relatif bertahan ya, cukup bagus penutupannya dan saya rasa di sini adalah sebuah konfirmasi terbentuknya sebuah higher low ya, yang memungkinkan untuk IHSG melanjutkan kenaikan. Ya, seperti yang saya bilang, ketika indeks turun, itu adalah kesempatan untuk kita mengakumulasi saham-saham layak invest. Dan mungkin hari ini sudah banyak yang menikmati ya, karena kemarin sangat banyak sekali saham-saham yang bisa diakumulasi, bahkan di peers mengakumulasi 3 saham, di peer 2 saham, dan ya seperti itu kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya ketika terjadi penurunan dan selalu berpikir bahwa untuk investasi kita harus melihat jangka panjangnya. Jadi kalau ada penurunan jangka pendek, itu adalah kesempatan yang baik untuk kita menambah posisi. Seperti itu. Bagaimana dengan IHSG beberapa waktu ke depan? Saya rasa masih sama dengan apa yang kami sampaikan di Stockholm yang mungkin Bapak Ibu sudah baca ya. Jadi masih sama pembentukan hello dan sebagainya dalam proses untuk bullish sampai dengan akhir tahun nanti, sampai dengan kuartal 1 ya. Kita masih tetap optimis IHSG bisa melanjutkan kenaikan setidak-tidaknya sampai dengan tahun depan, awal tahun depan ya, sebelum ya pemilihan presiden tentunya ya. Itu yang sangat membuat kita tentu saja harus berhati-hati karena market tentu saja akan wait and see dengan kondisi dalam negeri ataupun kita lihat sekarang ini juga masih terjadi banyak beberapa konflik di luar, dan yang tentu saja itu akan menyebabkan ketidakpastian itu semakin besar ya, dan kita harus bisa mengantisipasi itu tentunya dengan mengakumulasi saham yang jelas-jelas layak invest dan tidak terjebak pada sebuah kenaikan ataupun bisa dikatakan event jangka pendek gitu ya. Yang jelas kita harus fokus di saham-saham yang layak investasi. Ini untuk investor dan untuk trader tentu saja ketika indeks itu volatile seperti yang terjadi beberapa minggu terakhir ini, tentu saja pesan saya tetap sama, yaitu dengan patuh dengan trading plan dan disiplin. Apabila terjadi penurunan dan harus cut loss, ya harus cut loss. Itulah satu-satunya cara untuk Anda tetap bertahan di market ya. Gitu, dan jangan sampai Anda nyangkut itu ya. Itu pesan saya. Kalau Anda nyangkut sudah ya, berarti kelar ya, kecuali sekali lagi Anda uangnya tidak terbatas, tidak berseri, terserah mau nyangkut berapa kali pun Anda masih bisa bertahan di market. Tapi kalau dananya terbatas seperti saya ini, ya tentu saja harus hati-hati sekali dalam trading. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham. Yang pertama, Pak tolong membahas teknikal NICL, bagaimana strategi trading jika ingin masuk ke emiten tersebut. Terima kasih. Berarti untuk trading ya. Oke, kita lihat NICL beberapa minggu yang lalu sempat naik cukup signifikan dan saat ini turun. Ya, ini adalah yang wajar, seperti halnya kenaikan-kenaikan, tidak ada yang saham yang naik terus-terusan, tentu saja akan ada yang namanya koreksi. Nah, koreksi ini yang kita harus lihat kalau Anda baru mau entry atau baru masuk ya, karena sekarang ini NICL tertahan di resist yang ini. Ya, yang mana ini adalah target pullback. Ya, kita akan lihat target pullbacknya ini sudah tercapai. Nah, sekarang ini kemungkinan akan turun menutup gap terdekat, yaitu di 236. Bagaimana strategi yang tepat untuk untuk mencari peluang selanjutnya, karena ya tetap saham ini berpotensi untuk swing naik ya nantinya. Nah, sekarang ini kalau kita lihat di sini tekanan belinya sudah mulai muncul hari ini, meskipun belum besar, belum cukup untuk mengangkat indeks, mengangkat NICL, berarti potensinya masih akan menutup gap karena gapnya belum tertutup sempurna, yaitu sebaiknya tunggu di area 236 sampai dengan 224 dengan proteksi ketat di bawahnya, 220 ke bawah ya.
Nah, lebih baik lagi kalau sudah tercapai area ini kemudian ada rebound, Anda ikuti itu ya, seperti itu. Kemudian target swingnya ya tentunya kalau kita tidak muluk-muluk ya, kita akan ambil swing di 0,3 di 262, kalau turunnya tepat di 222 ya, di 260 dan 286 dengan proteksi ketat di bawah 220 seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, lanjut. Tolong bahas teknikal TPMA mengingat pergerakan harga sebelumnya selalu mantul atau rebound dari EMA 60. Saya memutuskan masuk di harga 635 tepat di EMA 60 dengan harapan bisa mantul seperti pergerakan harga sebelumnya. Apakah jangka pendek TPMA bisa ke harga 700-an kembali ataukah sebaiknya saya pasang di 680 saja? Fibo 0,38 jika ditarik dari swing high ke low terakhir yang terbentuk. Terima kasih. Maaf Pak Yap jika tulisannya terlalu panjang. Oh, justru saya mengharapkan komen yang seperti ini. Detail ya. Saya suka dengan seperti ini. Tidak receh itu ya, pembahasannya nanti akan lebih baik tentunya. Nah, TPMA sudah beli ya berarti ya. Sudah beli ya. Masuk di 635 tepat di EMA 60. Kita akan lihat apakah di situ. Nah, ini ya. Apakah TPMA selalu rebound dari EMA 60? Kita akan cek. Ternyata tidak juga. Oke, tidak juga. Kita harus lihat ya secara clear di sini ya. Lihat ya. Nah, ya tidak ya. Jadi ketika dikoreksi tidak selalu ya, tidak selalu. Nah, ini tembus EMA 60 pun dia masih bisa naik lagi atau uptrend lagi. Ini untuk daily ya. Nggak tahu nih bukanya di mana ya. Kalau daily tepat di sini rebound memang ya. Kebetulan di sini memang support. Oke, support yang dibentuk sebelumnya. 1 2 3. Tepat nggak masuk di situ? Menurut saya tepat. Kenapa begitu? Pertama, karena di situ ada EMA 60 ya mungkin saja bisa rebound di situ. Kedua, ini adalah support. Ya, ketiga, ini risknya tentu saja akan sangat minimum kalau Anda ambil di 635 ini. Kalau katakanlah tembus support bukan EMA 60 ya, tembus support 630 Anda tinggal keluar saja dengan risk yang sangat minimum. Nah, tadi pertanyaannya apakah bisa naik ke 700 atau 680 saja? Ya, kita akan lihat. 685 tepat ya di sini. Menurut saya kalau Anda belinya tergantung ya. Kalau Anda punya barang itu misalkan lebih dari 5 PV, saya sarankan Anda TP sebagian di situ. Itu TP 1. Kemudian TP kedua, apakah bisa naik ke 700? Lebih di atas 700 menurut saya bisa, yaitu di 715 0,618. Jadi Anda bisa jual di dua area. Di area inilah kira-kira kalau Anda harapkan swingnya di situ. Untuk swing loh sekali lagi ya, swing trade. Oke, jadi terima kasih ya sudah bertanya cukup. Ya bisa kita jawab sesuai dengan ekspektasinya. Pak, kemarin beli Goto setelah dapat info di channel Telegram YF Advisor hari ini naik beneran. Kira-kira bisa sampai target kedua? Enggak ya, maklum BTR nggak bisa kasih rekomendasi saham di bawah 70 ya. Jadi sekarang mulai November itu di Telegram YF Advisor, bukan di private trading, kita akan berikan target price, namanya itu adalah sebuah publikasi. Kita punya analisa, kita punya prediksi, tidak hanya prediksi naik ya, prediksi turun ya, di mana Anda bisa dapatkan informasinya ketika YF Talk, itu saya yang menyampaikan. Nah, sekarang bulan November ini kita akan berikan sedikit informasi yang dapat mungkin Anda konversikan menjadi sebuah trading plan sendiri, karena itu bukan rekomendasi ya. Di situ kita sampaikan yang namanya target price. Seperti apa target price gitu ya, seperti ini ya. Anda buka Telegram YF Advisor, ini sedikit untuk informasi bagi yang belum follow kami di Telegram YF Advisor, itu kan gratis. Anda bisa dapatkan akses, Anda mau pakai mau enggak itu terserah, tapi yang jelas di situ Anda dapatkan playlist YF Talk, dan juga Anda akan mendapatkan yang namanya target price. Target price itu seperti apa? Ini informasi Goto ya. Nah, ini ya kami sampaikan terkait berpotensi pullback dengan target 66. Hari ini tercapai 66, kemudian sempat turun dulu setelah itu dan lanjutan di 80. Target ini merupakan proses turun. Jadi harus paham ini ya, proses turun. Jadi dalam tren turun seperti yang kami sampaikan ada proses yang namanya koreksi. Koreksi dari tren turun adalah koreksi naik. Koreksi naik nama lainnya adalah pullback.
Dan pullback bisa dimanfaatkan untuk swing trade. Nah sayangnya, ini saya luruskan ya, di private trading room ini saham ini tidak mungkin direkomendasikan. Bukan karena Goto itu jelek fundamentalnya, bukan karena Goto itu saham bla bla bla, bukan. Tetapi kita punya aturan tidak boleh merekomendasikan saham di bawah 70. Tetapi kita bisa mempublish prediksi kira-kira saham ini akan bergerak kemana sebelum turun ke 50. Nah inilah yang namanya target price, dan ini bukan rekomendasi ya, ini adalah analisa dan prediksi. Jadi Anda harus mengolah ulang menjadi sebuah trading plan kalau Anda mau. Tidak semua prediksi di target price nantinya adalah prediksi naik ya. Kita akan sampaikan juga prediksi turun. Seperti yang halnya kita memprediksi Goto dari 200 turun ke 50, saham buka juga turun ke bawah 200 dan sebagainya, itu kita akan sampaikan nantinya di jam market karena untuk mempercepat proses informasi itu. Makanya Anda follow Telegram kami di YF Advisor, nanti akan dapat informasi target price. Nah target price itu perlu dikonversikan sekali lagi ya ke dalam trading plan. Nantinya juga target price ini akan ada target price untuk jangka panjang ya. Jadi ada analisa fundamental di Telegram, hanya di Telegram YF Advisor. Jadi silahkan follow di Telegram. Nah seperti apa saham Goto hari ini gitu ya. Memang saham Goto ini potensi swing ya, potensi seperti yang saya sampaikan ya. Di sini ada potensi untuk dia pullback seperti halnya ketika dia turun. Lihat ya, tidak langsung ujuk-ujuk turun. Ujuk-ujuk turun ke 50 kan, ada proses naik-naiknya dulu. Nah, inilah yang dapat Anda manfaatkan untuk swing trade. Bukan investasi loh ya, sekali lagi ini swing trade. Swing trade, trading jangka pendek, memanfaatkan pergerakan jangka pendek. Oke? Nah, jadi apakah saham ini berpotensi 80? Seperti yang kami sampaikan di target price tadi, ya di Telegram, potensinya adalah ke 80. Ya, dan saya rasa bisa lebih ya, mungkin di 84. Tetapi sementara ini potensinya ke 80 dulu. Kita akan update nanti di Telegram. Oke? Sementara ini 80 dulu. Oke, cukup ya. Jadi pertanyaan, apakah bisa ke target kedua? Bisa. Oke? Lanjut ya. Tolong bahas saham Penin untuk invest. Strateginya bagaimana untuk invest? Kita akan menggunakan jangka panjang ya, tentu saja berbeda. Nah, apakah PNIN ini kalau kita lihat di sini uptrend ya, namun ini cukup volatile dan kira-kira sejak 2017 ini terjadi pergerakan yang agresif, volatilitas. Apakah ini merefleksikan juga fundamental yang tidak stabil? Kita akan coba cek. Nah, sebentar ya. Ini kok nggak ada di sini. Sebentar ya. Ini apakah perlu saya coba buka di saham lain? Apakah sedang ada gangguan atau bagaimana? Harusnya bisa ya. Misalkan Penin Live ini. Oh, ternyata mohon maaf ya. Sekali lagi ya, ini tidak bisa kita buka, tidak bisa kita akses untuk finansialnya. Kita coba refresh dulu. Semoga bisa ya. Sekali lagi ya, kalau kita tidak ada data, tentu saja kita nggak bisa ngomong. Oke, tidak ada ya. Mungkin ya, saya juga bukan orang TradingView, tapi memang kita disupport oleh TradingView. Tapi sekali lagi itu urusan dapur mereka. Kalau datanya nggak ada, berarti kita nggak bisa ngomong apa-apa. Anda mungkin bisa cari analisa kami sebelumnya. Saya juga nggak hafal semua saham itu like invest atau tidak. Karena itu juga bukan tugas saya, sebenarnya tugasnya adalah advisor di peer dan peers. Tetapi yang jelas harusnya pernah kita bahas fundamentalnya seperti apa, ya. Nah, secara fundamental mohon maaf kita tidak bisa berkomentar dulu. Ya, kalau Anda mau cari bagaimana analisa sebelumnya, Anda cari di Telegram tadi. Di Telegram ini ketik Penin, ya, nanti akan ketemu bagaimana analisa terakhir, semoga ada. Tapi yang jelas di sini datanya nggak ada ya, jadi kita nggak bisa. Misalkan coba kita buka ya, saya juga penasaran. Misalnya kan bisa BCA, misalkan apakah ada laporan kinerjanya? Oh ini ada, ya. Oh ini ada. Nah, beberapa misalkan Goto. Ini sekali lagi mohon maaf ya, kita coba dulu ya. Karena sekali lagi kita nggak bisa jawab kalau nggak ada data. Oh di sini Goto ada, tapi kok Peninvest nggak bisa dibuka. Nah ini saya juga tidak tahu. Nah, nggak ada ya secara
fundamental kita belum bisa berkomentar karena memang tidak ada akses di sini. Oke, jadi no comment. Yang jelas di sini terdapat sebuah volatilitas yang cukup agresif jangka panjang di saham ini. Ya, mungkin seperti yang kami bahas kemarin, saham apa lupa. Ketika harga saham itu tidak stabil, kemungkinan juga terdapat sebuah ketidakstabilan di fundamentalnya. Monggo dicek apakah tumbuh, profitnya bagus atau tidak. Nah, itu perlu dicek ya, karena data kita tidak bisa berkomentar. Karena kami hanya akan berbicara kalau memang ada datanya. Mau nanya strategi trading saham gula, sudah punya 5 PV. Kira-kira bisa mencapai target harga berapa ya Pak? Target naik. Oke, kita lihat gula. Oke, saham ini uptrend ya, jelas. Sementara ini di uptrend, dan untuk targetnya tentu saja akan mengacu pada swing terakhir, swing cukup besar ini ya. Misalnya saham ini cukup stabil pergerakannya, kenaikannya kemarin, tapi di sini terlihat tertahan. Kenapa kok tidak kuat naik di atas 630? Karena di situ adalah ekstensi 1,3. Ya, jadi ini adalah target naiknya. Oke, target naik yang sudah jelas. Karena itu adalah ekstensi dari wave ini. Ya. Kemudian target selanjutnya tentu saja ini, karena ini masih uptrend, kita nggak bisa bilang ini adalah target akhirnya, bukan. Ya. Target berikutnya adalah di 870. Terdekat kalau Anda mau trading jangka pendek itu 720. Itu ya. Oke, tolong bahas WH untuk trading. WH untuk trading. WH untuk trading sementara ini konsolidasi menyempit. Jadi saran saya tunggulah dia keluar dari konsolidasi yang ini. Ya, kalau mau pergerakannya lebih enak, lebih luas lagi pergerakannya, lebih lebar lagi potensinya. Ya, karena ini sangat menyempit ya. Kemungkinan pergerakannya akan di 170-an nih dalam jangka pendek. Jadi kalau dia sudah keluar misalkan di 180 ke atas, baru mungkin akan lebih menarik lagi. Artinya uptrend yang sedang berjalan ini berlanjut. Konsolidasi ini juga tercermin ke dalam moving average-nya yang menyempit. Nah, yang mendatar, bukan menyempit ya. Kalau harga ruang geraknya menyempit, moving average-nya juga akan mendatar. Nah, ciri saham yang konsolidasi, dan kita perlu hitung-hitung berapakah potensi kenaikannya. Lalu sekarang ini kita lihat di sini kan ruang geraknya di 170-an ini aja, jadi kurang terlalu menarik. Oke, seperti itu yang dapat kami sampaikan di F-Talk sesuai dengan permintaan yang ada di kolom komentar. Itulah saham yang kita bahas, jadi silahkan isi kembali di kolom komentar saham apa yang menarik untuk kita bahas di F-Talk selanjutnya. Dan jangan lupa, apabila Anda ingin mendapatkan informasi yang real time ketika market sedang berjalan, Anda bisa lihat di Telegram kami YF Advisor ya. Silahkan Anda follow dan ikuti ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Analisa lagi, buat trading plan lagi, buat investing plan lagi, analisa fundamental Anda mau investasi, dan selalu patuhi apa yang Anda sudah buat di awal. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.